aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 24 Juni 2020 berjudul Perjanjian Kekal. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika Tuhan membebaskan umatnya, bangsa Israel dari Mesir dan memberikan kepada mereka hukumnya, Dia mengajarkan kepada mereka bahwa dengan ketaatan akan hari Sabat, mereka dapat dibedakan daripada penyembah berhala. Inilah yang membuat perbedaan antara mereka yang mengakui kekuasaan Tuhan dan mereka yang menolak untuk menerima Dia sebagai pencipta dan raja mereka. Sebagaimana Sabat adalah tanda yang membedakan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir untuk memasuki Kanaan duniawi, itu juga menjadi tanda yang sekarang membedakan umat Allah ketika mereka keluar dari dunia untuk memasuki perhentian surgawi. Sabat adalah tanda hubungan yang ada antara Allah dan umatnya, tanda bahwa mereka menghormati hukumnya. Ini membedakan antara umatnya yang setia dan para pelanggar. Dari tiang awan Kristus menyatakan mengenai Sabat, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Keluaran 31 ayat 13. Hari Sabat yang diberikan kepada dunia sebagai tanda Allah, sebagai pencipta, juga merupakan tanda Dia sebagai pengudusan kembali jiwa dalam rupanya sendiri. Bagi mereka yang menguduskan hari Sabat, itu adalah tanda pengudusan. Pengudusan sejati adalah keselarasan dengan Allah, kesatuan dengan Dia dalam karakter. Itu diterima melalui ketaatan kepada prinsip-prinsip yang merupakan transkrip dari karakternya. Dan Sabat adalah tanda ketaatan. Mereka yang dari hati mematuhi perintah keempat akan mematuhi seluruh hukum. Mereka dikuduskan melalui ketaatan. Bagi kita sama seperti bagi bangsa Israel, Sabat diberikan untuk perjanjian kekal. Kepada mereka yang menghormati harinya yang kudus, Sabat adalah tanda bahwa Allah mengakui mereka sebagai umat pilihannya. Ini adalah janji bahwa Dia akan menggenapi perjanjiannya kepada mereka. Semua yang menerima tanda pemerintahan Allah menempatkan diri mereka di bawah perjanjian ilahi yang kekal. Hanya hukum keempat dari 10 hukum yang berisi materai dari pemberi hukum, pencipta langit dan bumi. Mereka yang mematuhi perintah ini mengambil ke atas diri mereka namanya, dan semua berkat yang dimilikinya adalah milik mereka. Disalin dari buku Testimonies for the Church, Jilid 6, halaman 349 dan 350. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia, dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak kembali para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa Allah menyatakan bahwa bangsa yang terpilih, imamat yang rejani, bangsa yang kudus adalah kepunyaan Allah sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba kembali berdoa
bagi para tim medis, dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di provinsi yang kami cintai ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat khusus kepada mereka, karena mereka sedang melayani dengan penuh risiko di tengah-tengah wabah corona saat ini. Tapi kami percaya bahwa mereka akan dapat melayani orang-orang yang terinfeksi corona dengan penuh sukacita. Hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan, urapi mereka dengan kasih setia Tuhan, supaya di tengah-tengah memasuki new normal saat ini, mereka tetap memiliki semangat untuk melayani umat-umat Tuhan. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau urapi mereka Bapa, karena mereka pun juga saat ini sedang mengunjungi setiap siswa yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan jaga dan pelihara mereka. Hamba berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan mereka, dan mereka juga akan bertanggung jawab dalam pelayanan mereka masing-masing. Hamba menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun di pagi hari ini. Juga Tuhan berkati mereka Bapa dengan berkat sorga, supaya mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba juga menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa, bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga menjadi milik bagian mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang tak mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar,